Selamat sore Indonesiaku, Indonesia tercinta. Saat ini ketemu dengan saya lagi, dengan Dr. Otto atau Dr. Pot. Kemarin video terakhir saya pernah berbagi info tentang bagaimana kalau kita ini mengalami gejala yang mirip influenza-like syndrome ya. Untuk kali ini, kemarin udah jelas kan kalau influenza-like syndrome kita tiba-tiba mengalami gejala influenza, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kemarin step-stepnya udah ada. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kalau kita orang sehat tapi kita terkena COVID-19 dan itu sudah terkonfirmasi dengan pemeriksaan, misalnya swab atau minimal pemeriksaan rapid. Kita mengalami sebuah gejala batuk, pilek, dan panas tapi rapidnya positif misalnya, atau kita mengalami gejala batuk, pilek, panas, swabnya positif, atau kita tidak mengalami gejala apapun, kebetulan swab kita positif. Nah, ini apa yang harus dilakukan padahal kita sehat dan muda, kita tidak memiliki penyakit yang berbahaya gitu. Yang pertama, kita akan membahas tentang angka kematian COVID-19 saat ini di Indonesia. Ini data terakhir saya peroleh kemarin. COVID-19 di Indonesia saat ini ada 117.000 kasus ya. Dan yang meninggal dunia ada 5.452 kasus. Jadi cukup tinggi angka kematian di Indonesia. Dan angka kematian kita dari angka ini kita peroleh 4,6%. Artinya kalau di Indonesia ini ada 100 orang terkena COVID-19, maka kurang lebih 4-5 orang akan meninggal dunia. Itu masih angka yang cukup besar ya, hampir 5%, 4,5%, 4,6%. Ini sudah menurun terus ya dari hari ke hari sebenarnya, tapi tetap aja ini masih terlalu tinggi ya. Jika dibandingkan angka kematian global, saat ini angka kematian global sekitar 3,2%. Nah, lalu kita pengen tahu dong, terakhir ada Dokter Andika ya, ada sejawat saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia walaupun masih muda, sehat juga, tidak ada penyakit penyerta, terkena COVID, tertular dari pasien dan kemudian meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita orang sehat, orang yang tidak punya penyakit penyerta ini, apakah perlu khawatir dengan COVID-19? Dan kekhawatiran kita itu sejauh mana? Yang nggak berlebihan, tapi tetap waspada itu sejauh mana kita boleh khawatir? Nah, ini kita akan membukanya pelan-pelan. Ini jadi untuk resiko kematian orang sehat tanpa penyerta sesuai data terakhir dari Kemenkes itu sekitar 7,31% dari kematian global ya, kematian global dari seluruh pasien yang terkena COVID-19, baik yang memiliki penyakit penyerta 1, 2, 3 maupun yang tidak. Ini 7,31% adalah orang yang benar-benar sehat. Jadi orang-orang yang masih muda, masih ya relatif nggak terlalu tua, nggak punya penyakit penyerta, tapi juga meninggal dunia. Ini 7,31% dari 4,6%. Artinya berapa? Kita kalikan saja. Artinya 0,33%. Jadi angka kematian untuk orang yang muda tanpa penyakit penyerta itu 0,33%. Artinya gimana? Artinya kira-kira setiap 1.000 orang yang terkena COVID-19, maka kurang lebih 3 orang sehat itu akan meninggal dunia. Itu apa faktor-faktor yang membuat dia meninggal dunia? Nah, ini yang akan kita buka pelan-pelan ya. Kita akan lihat di sini mengapa kok ada orang yang seperti ini, muda, sehat, tidak punya penyakit penyerta, tetapi terkena COVID-19, terus kemudian dia tiba-tiba kritis, mengalami keadaan kritis, berbahaya yang akhirnya memerlukan oksigen, memerlukan ICU, ya, memerlukan perawatan intensif. Bahkan sebagian meninggal dunia. Yang meninggal dunia berapa tadi? 3 dari 1.000 orang. Jadi kalau 100 orang kira-kira belum ada yang meninggal ya. Tapi kalau 1.000 orang kira-kira 3 orang akan meninggal dunia.
untuk orang-orang yang tidak memiliki penyakit penyerta. Nah, apa? Why? Kenapa? Apa yang bisa kita pelajari dari yang penelitian-penelitian yang ada? Ya. Ini yang kita sebut faktor penentu. Mengapa seseorang itu bisa berbahaya, mengalami penyakit yang kritis, seseorang yang lain tidak apa-apa. Faktor penentunya apa? Yang pertama tetap usia. Ya. Semakin tua usianya, resiko untuk menjadi kritis dan bahkan meninggal dunia itu semakin tinggi. Terus kemudian semakin muda, resikonya semakin rendah. Untuk anak-anak di bawah 15 tahun itu angka kematiannya sangat-sangat rendah ya. Bahkan di dunia sana kalau di Indonesia masih lumayan, di dunia sana jauh lebih rendah lagi. Terus kemudian faktor penentu yang lain apa selain usia? Kalau usia ini tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita merasa usia kita sudah di atas 30 tahun ya kita harus lebih waspada. Begitu usia kita di atas 40 tahun, kayak saya ini 43 tahun, saya harus jauh lebih waspada lagi. Saya harus jauh lebih menjaga diri dari COVID. COVID ini sesuatu yang berbahaya, walaupun tidak sangat sangat bahaya tidak, tapi berbahaya sekali buat kita. Ya. Yang kedua adalah D-dimer. Nah, ini faktor yang penentu kedua. Jadi dari penelitian di Jinjian Hospital dan Wuhan Hospital itu dirilis di Lancet ya, itu salah satu yang pada 54 orang yang meninggal dunia ini ditemukan bahwa D-dimer mereka, pemeriksaan D-dimer mereka itu melebihi 1000 nanogram per mililiter ya. Jadi nilai normalnya ini antara 0 sampai 300 nanogram per mililiter. Nah ini melebihi 1000. Nah kalau melebihi 1000 itu resikonya sangat besar untuk mengalami kematian ya. Jadi yang paling penting ketika kita terkena COVID-19 ini kita harus periksa D-dimer ini ya. Ini kenapa D-dimer ini biasanya dia menunjukkan resiko terjadi pembekuan darah secara spontan dalam tubuhnya. Jadi kalau tinggi resiko perdarahan spontan, pembekuan darah spontan itu semakin tinggi. Jadi tiba-tiba tersumbat ya, bisa tersumbat jantungnya, otaknya, jantungnya, paru-parunya dan lain-lain. Nah, ini faktor penentu kematian D-dimer ya, lebih dari 1 mikrogram per mili atau 1000 nanogram per mili. Terus kemudian penentu kritis. Kenapa ada anak muda yang kritis, ada yang nggak kritis? Nah, ini penentunya apa? Ini kalau dari laboratorium, ini kita bisa lihat, ini yang bagi yang kritis-kritis, ini biasanya mengalami kenaikan 4 petanda peradangan dalam tubuh atau ada injury ya, sel injury ya dalam tubuh. Di antaranya yang pertama limfopenia. Limfopenia ini mudah sekali pemeriksaannya adalah dengan darah lengkap. Ya, darah lengkap nanti ketahuan apakah kita limfositnya rendah atau enggak atau normal. Ketika limfosit kita rendah, resiko kita untuk menjadi kritis walaupun kita masih muda nggak punya penyakit penyerta itu lebih tinggi. Jadi kalau rendah itu di bawah 1100 per lapangan pandang. Nah itu kalau terjadi limfositnya rendah, resiko kita untuk masuk ICU lebih tinggi. Kemudian LDH. LDH ini setiap kerusakan jaringan, maka jaringan akan memproduksi LDH. Ketika kita sudah bergejala COVID-19, sudah bergejala batuk, pilek atau sesak, terus kemudian kita ke rumah sakit, kita periksa LDH ini. Ini pemeriksaan darah lengkap maupun LDH ini relatif murah, jadi nggak apa-apa kita periksa ya. Ini menunjukkan angka kerusakan jaringan. Kalau kerusakan jaringannya semakin tinggi, semakin besar. Nah kalau di atas 245 unit per liter itu artinya tinggi dan resiko kita untuk kemudian menjadi kritis itu jauh lebih tinggi, apalagi kalau ditambah limfopenia. Kemudian yang ketiga faktor prediksi berikutnya adalah troponin I. Troponin I ini menunjukkan tanda radang di otot-otot jantung kita. Jadi kalau otot jantung kita rusak atau radang mengalami kekurangan oksigen, maka akan memproduksi yang namanya troponin I ini. Jadi kalau troponin I ini mengalami kenaikan di atas 28 pikogram per mililiter, artinya resiko kita untuk kritis dan masuk ICU jauh lebih besar. Ya.
Terus yang terakhir yang lumayan agak mahal itu interleukin 6 atau IL-6 ya. Ini adalah petanda stimulasi dari peradangan dan autoimun. Jadi proses yang bisa menyebabkan kematian di dalam COVID ini salah satu teorinya adalah autoimun. Jadi ketika banyak sekali virus yang masuk ke sini, dia menimbulkan reaksi autoimun yang reaksi imun yang besar, yang berlebihan, sehingga terjadi kerusakan yang justru lebih luas. Sebenarnya dia mau menyerang virusnya, tapi jaringan yang normal dari paru-paru juga dihajar habis. Nah ini kalau ada interleukinnya tinggi, ya, normalnya 0 sampai 16 mikrogram per mililiter. Kalau dia tinggi, itu berarti kita memiliki resiko untuk masuk ICU lebih besar. Jadi ini yang kira-kira faktor prediktor kenapa seseorang itu masuk ICU, orang-orang yang lain santai saja, bahkan tanpa gejala. Ya. Ini faktor yang bisa memprediksi. Terus ini yang faktor prediksi yang paling besar dari penelitian yang dilansir di Lancet itu adalah D-dimer. Ya. D-dimer itu yang faktor utama. Biasanya orang-orang yang meninggal dunia sekitar 70% itu D-dimernya lebih dari 1000 nanogram per mililiter. Ya, kita lihat. Nah, sekarang kita sampai ke bagian akhir. Tips ya. Tips kita ketika kita masih sehat, ketika kita masih muda, tanpa penyakit penyerta, kok mengalami COVID-19, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap ya, di zaman seperti ini, di mana-mana zona merah, ya, di mana-mana penyebaran COVID masih merajalela, kita tetap harus pakai masker kemanapun. Yang kedua, hindari kerumunan sebisa mungkin. Ya. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Jadi harus diminimalisir virus COVID menyebar dan diminimalisir virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan kita terkena infeksi pun, usahakan virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita sesedikit mungkin. Ya. Jadi untuk bisa terinfeksi, orang memerlukan 1000, kurang lebih 1000 virus COVID yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu orang baru terinfeksi. Bagaimana kalau orang sekali bersin itu 200 juta ya, 200 juta virus COVID yang keluar dari sekali bersin. Jadi kalau terhirup 10% aja 20 juta. Ya udah, pasti kita akan mengalami penyakit COVID dan mungkin sangat berat kalau kita menghirupnya tanpa masker dan orang yang bersin juga tidak menggunakan masker. Jadi usahakan kita tetap menjaga diri, membatasi virus COVID kalaupun masuk ke dalam tubuh kita sesedikit mungkin. Itu artinya kalau sedikit virus COVID-nya untuk melakukan pembelahan diri dalam tubuh kita, itu juga kemungkinan juga nggak menjadi terlalu banyak ya. Yang juga jaga kondisi ya. Terus kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur ternyata kita batuk, pilek, panas atau sesak nafas, tapi kita nggak punya penyakit penyerta, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita tanpa gejala, nggak ada gejala sama sekali, nafasnya berat enggak, sakit kepala enggak, meriang enggak, pokoknya merasa sehat-sehat saja ya, nggak ada tanda apapun sama sekali, ya udah isolasi diri di rumah, jangan sampai mengeluarkan siapapun, jaga diri baik-baik di rumah. Ya. Terus kemudian tingkatkan imunitas tubuh kita dengan berbagai macam cara. Yang kedua, dengan gejala ringan saja ya. Kalau gejala tanpa gejala dan gejala ringan ini dari WHO dan PDPI, itu boleh dua-duanya isolasi diri di rumah karena rumah sakit sekarang penuh sekali ya, penuh sesak dengan orang-orang COVID. Sekarang Wisma Atlet yang saya tinggalkan 3 minggu yang lalu itu sekarang udah di atas 1.600 pasien ya. Saat saya tinggalkan itu sekitar 600-an. Sekarang udah meningkat hampir 3 kali lipat ya. Di seluruh rumah sakit sama. Gejala ringan, isolasi diri. Yang kedua, tingkatkan imunitas. Yang ketiga, penting banget adalah waspadai gejala baru atau gejala lama yang mengalami perburukan. Misalnya mula-mula meriang sedikit aja ya, terus tiba-tiba meriangnya jauh lebih parah ya, nafasnya tiba-tiba tambah sesak atau panasnya tambah tinggi. Nah itu harus diwaspadai. Kalau seperti itu kita harus segera menghubungi rumah sakit atau ke dokter. Apa yang harus dilakukan ketika kita ke dokter atau ke rumah sakit?
Yang pertama, kita harus pastikan bahwa kita mengalami bukan hanya gejala tanpa gejala atau ringan ya, yang sedang ya, yang mulai gejala sedang sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya, sangat mengganggu, itu kita harus ke rumah sakit ya. Kalau enggak di rumah saja ya, karena rumah sakit penuh, kasihan tenaga medis ya. Batuk, pilek, panas, sesak nafas, tiba-tiba berat, saya nggak batuk, nggak pilek, nggak panas, tapi kok sesak nafas ya, nafas saya berat ya. Ada orang yang tanpa gejala sama sekali, nggak merasakan apapun, ketika di ronsen ternyata sudah penuh dengan infiltrat, sudah penuh dengan cairan-cairan tercak-tercak di paru-paru ya, paru-parunya sudah mengalami luka, tapi dia belum merasakannya. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah kalau sudah mulai sesak nafas atau nafasnya mulai berat, itu harus ronsen ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Terus di rumah sakit ngapain? Yang pertama, dokter akan melakukan cek darah lengkap. Darah lengkap ini nanti udah mengetahui tadi yang LDH, limfopenia dan lain-lain. Limfopenia ya terutama ya, limfopenia, trombosit dan lain-lain itu nanti ketahuan dari darah lengkap. Terus kemudian harus lakukan ronsen ya. Ronsen pertama itu ketika kita masuk dan kita bergejala cukup sedang ya, atau apalagi berat ya, itu dua hal ini, darah lengkap dan ronsen ini penting. Yang ketiga, lakukan pengecekan di laboratorium petanda-petanda kritis dan resiko terhadap kematian. Ya, tadi ya ada D-dimer ya, ada 5 tadi ya, D-dimer, kemudian LDH, troponin I dan interleukin 6. Nih, kalau semuanya normal itu alhamdulillah kemungkinan besar kita juga tidak akan terjadi penyakit COVID yang sampai kritis ya. Kalau ada beberapa yang tinggi, kita harus sangat berhati-hati dan kita harus minum obat yang disarankan oleh dokter yang merawat ya, di sana dengan sangat disiplin ya. Rupanya sudah habis slide-nya, udah nggak ada lagi. Jadi kalau kita sehat, kita masih muda, kita tidak memiliki penyakit penyerta apapun, tetap waspada dengan COVID ya. Karena COVID membunuh 3 dari 1000 orang yang tidak memiliki penyakit penyerta. Jadi kematiannya ya lumayan tinggi ya untuk orang yang sehat ya, 3 dari 1000 orang. Lalu ya itu ketika virus ini masuk, jangan biarkan dia merajalela dalam tubuh kita ya. Jangan sampai membiarkan diri kita kelelahan, stres di masa COVID ini, karena itu akan menurunkan imunitas kita. Dan jangan sampai kita membiarkan kita dimasuki oleh virus influenza COVID ini dengan masif ya, dengan cara menjaga diri tadi. Kalau kita yang virusnya yang masuk banyak, tubuh kita akan kelabakan menghadapinya, dan kemungkinan besar tidak siap dan bisa meninggal dunia ya. Bisa saja 3 dari 1000 orang yang meninggal dunia tanpa penyakit penyerta itu menimpa kita kalau kita tidak berhati-hati di masa COVID ini. Oke, tetap semangat dan tetap menjaga diri. Sampai ketemu lagi. Dadah.